Pemirsa, sebanyak 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 DKI minggu ini tiba kembali di tanah air setelah 41 hari menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mereka disambut oleh petugas pelayanan ibadah haji di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Bus yang membawa 442 jemaah haji asal Jakarta Pusat yang tergabung dalam kloter 10 DKI minggu dini hari memasuki Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur setelah menjemput para jemaah haji di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah jemaah haji mengaku perjalanan yang ditempuh dari Arab Saudi hingga tiba di Jakarta berjalan dengan lancar. Bahkan untuk kloter 10 selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci tidak mendapatkan hambatan, termasuk tidak mengalami permasalahan dengan transportasi pengangkut jemaah. Usai mengambil koper dan juga air zam-zam, para jemaah langsung kembali pulang dengan dijemput oleh keluarga yang telah menunggu di pintu keluar Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terbaru dari kepulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci, sudah ada rekan kami Amrinda Rida di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta. Baik, selamat siang Amrina. Ada berapa kloter yang hari ini akan tiba? Silakan. Iya Nata dan juga pemirsa, ini kalau misalnya di Asrama Haji Pondok Gede sebentar lagi kita sedang menunggu adanya kepulangan dari satu kloter yang mana merupakan kloter 9 yang berasal dari DKI Jakarta yang terdiri dari 389 jemaah haji. Nah, untuk kloter 9 ini awalnya memang dijadwalkan untuk mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 8.30 pagi, namun untuk jadwalnya memang mengalami delay sehingga mereka baru mendarat sekira pada pukul 9. Dan walau misalnya kami mendapatkan informasi dari pihak petugas haji untuk kloter 9 ini nantinya diperkirakan akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede untuk menjalani prosesi ataupun juga seremonial pelepasan sekira pada pukul 11.30 ataupun juga kurang lebih adalah 30 menit lagi diperkirakan akan tiba di Asrama Haji Pondok Gede. Sementara itu secara total kalau dari embarkasi Jakarta Pondok Gede ada 4 kloter, selain kloter 9 dan juga kloter 10 ada juga kloter 11 dan juga kloter 12 yang berasal dari Banten dan juga dari Lampung, yang mana mereka memang tidak menuju ke Asrama Haji Pondok Gede namun langsung diarahkan ke Banten dan juga Lampung untuk pulang ke kediaman masing-masing. Dan kalau misalnya di Asrama Haji Pondok Gede nanti ada sejumlah rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan berupa seremonial pelepasan yang memang tidak memakan waktu cukup lama. Apabila keberangkatan memakan waktu kurang lebih adalah jemaah haji akan singgah selama 24 jam terlebih dahulu di Asrama Haji Pondok Gede. Namun untuk prosesi seremonial pelepasan nanti kurang lebih hanya akan makan waktu 1 hingga 2 jam saja. Nah, untuk rangkaian kegiatan dari seremonial pelepasan nanti adalah para jemaah haji ketika tiba akan disambut oleh petugas haji, lalu mereka akan menerima pengarahan berupa apresiasi dari para petugas haji yang mana mengapresiasi karena para jemaah telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji. Lalu juga nanti para jemaah haji akan menerima koper, lalu juga barang-barang mereka dan juga akan menerima paspor mereka kembali untuk nantinya mereka simpan. Dan nantinya usai menerima paspor dan juga barang-barang mereka, para jemaah haji ini pun akan diarahkan untuk menerima air zam-zam, di mana dari setiap jemaah haji menerima 5 liter air zam-zam. Tentunya kita harapkan agar perjalanan para jemaah ini bisa lancar dan juga selamat sampai tujuan. Sementara demikian kembali ke Anda, Nata. Baik, terima kasih Amrida Rida melaporkan langsung dari Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Informasi lain pemirsa, di tengah perjalanan ibadah haji, jutaan jemaah dari berbagai penjuru dunia rela antri berjam-jam demi mengunjungi Taman Surga Raudah. Di tempat suci yang ada di kawasan Masjid Nabawi, Madinah tersebut terdapat makam Nabi Muhammad serta 2 sahabatnya. Di tengah kemegahan Masjid Nabawi, Madinah, Arab Saudi, yang memeluk ribuan jemaah dari berbagai penjuru dunia, terdapat sebuah tempat suci bagi umat muslim. Raudah, sebuah area di antara rumah Nabi Muhammad SAW dan mimbar tempat beliau berdakwah. Dalam keterbatasan areanya, terkandung keluasan makna yang tak terukur. Raudah, yang berarti taman surga, tak pernah sepi. Jemaah menunggu dengan sabar untuk sekedar menjejakkan kaki di atas hamparan karpet khasnya. Ada yang menangis dalam doa panjang, ada pula yang hanya duduk diam tenggelam dalam kekusukan. Bagi sebagian orang, masuk Raudah adalah puncak dari seluruh perjalanan di Madinah.
Usai puas bermunajat, bergeser sedikit ke balik kisi-kisi emas yang dihiasi kaligrafi indah, terbujur jasad manusia yang paling sempurna di dunia, Nabi Muhammad SAW bersama dua sahabatnya, yakni Abu Bakar dan Umar yang juga dimakamkan di sini. Kini pengaturan masuk Raudhah dibuat lebih tertib dengan reservasi sistem digital. Namun bagi jemaah haji Indonesia, pengaturan masuk Raudhah telah disiapkan panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi dengan surat izin berupa tasreh. Alhamdulillah akhirnya Allah kasih kesempatan bagi saya bisa bermudahnya di Raudhah dan bisa berziarah ke makam Rasulullah dari Madinah, Arab Saudi. Gigi Irfan, iNews melaporkan. Di tengah hamparan tanah suci Madinah terdapat surga kecil yang ditumbuhi hamparan pohon kurma ajwa. Kurma ini istimewa, dibudidayakan dengan sistem pertanian ramah lingkungan. Tak menggunakan pestisida kimia, kebun ini menerapkan pertanian organik penuh. Mulai dari pemilihan benih, perawatan pohon hingga pemanenan dilakukan dengan sangat teliti untuk menjaga kualitas dan kesucian kurma aswa. Ini bukan hanya soal panen, tapi juga soal menjaga warisan dan nilai spiritual dari kurma ini. Setelah dipanen, kurma aswa langsung masuk ke tahap seleksi. Mesin-mesin modern digunakan untuk memilah kurma berdasarkan ukuran, kematangan, dan warna. Sentuhan manusia tetap dibutuhkan untuk memastikan hanya kurma terbaik yang dikemas. Mesin ini bisa memproses ribuan kurma per jam. Namun untuk kualitas premium tetap ada penyortiran manual oleh tim ahli agar hanya kurma dengan standar ekspor tertinggi yang lolos. Setelah disortir, kurma aswa dikemas dalam kemasan premium dan siap diekspor ke berbagai penjuru dunia termasuk Indonesia. Tak sekedar buah, kurma aswa dari Madinah adalah warisan spiritual dan cita rasa yang kini bisa dinikmati masyarakat dunia lewat proses produksi yang modern dan tetap menjaga nilai-nilai tradisi. Dari kebun yang diberkahi hingga ekspor ke berbagai negara inilah buah tangan dari Madinah yang menyatukan cita rasa, sejarah, dan kecintaan. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan, iNews melaporkan. Final packaging area.